Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang ketujuh ini kita membahas tentang sumber kajian Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang ketujuh pada mata kuliah pengantar studi Islam ini, pembahasan kita adalah ijtihad. Yang pertama, kita membahas tentang hakikat ijtihad. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW hendak mengutus Mu'ad bin Jabal sebagai hakim di Yaman, Nabi bertanya kepadanya, "Wahai Mu'ad, jika engkau hendak memutuskan suatu perkara, dengan apa kamu memutuskannya?" Mu'ad menjawab, "Dengan merujuk kepada Al-Quran." Nabi kemudian kembali bertanya, "Jika engkau tidak menemukan landasan dari Al-Quran, lalu dengan apa kamu memutuskan?" Mu'ad menjawab, "Dengan merujuk kepada hadis Nabi." Nabi pun kembali bertanya, "Jika kamu tidak menemukan di Al-Quran dan hadis, lalu dengan apa kamu memutuskan?" Mu'ad menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pikiranku." Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW mengakhiri dialognya sambil menepuk-nepuk dada Mu'ad seraya berkata, seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah SAW ke jalan yang diridhoi oleh Rasulullah SAW." Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, riwayat ini menjadi landasan penting ketika berbicara tentang ijtihad. Kisah ini menjelaskan bahwa dibolehkannya ijtihad oleh Mu'ad di saat Nabi masih hidup adalah dikarenakan jarak antara Nabi di Madinah dan Mu'ad di Yaman cukup jauh, sementara pada saat itu belum ditemukan alat transportasi yang memudahkan proses perjalanan dari Madinah ke Yaman. Ditambah pula belum ditemukannya alat komunikasi modern seperti saat ini, di mana pada masa itu belum ada handphone atau telepon yang dapat membantu Mu'ad untuk melakukan komunikasi secara cepat dengan Rasulullah SAW. Saudara-saudara mahasiswa, kesulitan untuk melakukan komunikasi secara cepat dengan Rasulullah SAW itulah yang kemudian
melegitimasi pilihan ijtihad. Seandainya pada masa itu ditemukan sarana komunikasi seperti sekarang, mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melarang Mu'adz untuk melakukan ijtihad. Artinya, terpisahnya umat Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik karena jarak, waktu, atau kesempatan, membolehkan umat Islam untuk melakukan ijtihad untuk memecahkan suatu masalah jika tidak ditemukan penjelasannya dari Al-Quran atau hadis. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, ijtihad berasal dari kata jahada, yang secara etimologis berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang sulit atau yang ingin dicapainya. Bahkan untuk mencurahkan segala kemampuan dan kekuatan untuk merumuskan sebuah hukum dari teks wahyu. Dalam kajian fikih, ijtihad dimaknai sebagai pencurahan segenap kesanggupan secara maksimal dari seorang faqih atau ahli fikih untuk mendapatkan pemahaman terhadap suatu hukum. Saudara-saudara mahasiswa, dapat juga dipahami bahwa ijtihad adalah upaya untuk merumuskan sebuah hukum, suatu permasalahan yang tidak ada teksnya. Dengan demikian, ijtihad itu terkait dengan pelakunya yang merupakan ahli fikih yang bertujuan untuk mengungkap hukum syariat yang hasilnya adalah dhonni atau fikih. Artinya, saudara-saudara mahasiswa, kebenaran dari hasil rumusan fikih tidak absolut, yang memiliki kemungkinan salah, tetapi ia benar menurut perumusnya. Jadi, ijtihad adalah mengupas makna yang terkandung dalam sebuah teks untuk diputuskan hukum fikih dari teks tersebut. Putusan fikih itu bersifat subjektif karena berbentuk dugaan. Pengetahuan yang dirumuskan dari hasil ijtihad adalah pendapat. Pengetahuan itu adalah yang terbaik yang dapat dicapai oleh mujtahid. Meskipun demikian, mereka yang dapat sampai pada kesimpulan-kesimpulan berbeda berhak atas pendapatnya, sebagaimana yang lain berhak atas pendapatnya sendiri. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, ada sebagian umat Islam yang menolak ijtihad. Mereka menyatakan pentingnya taklid. Alasannya adalah karena pelik dan muskilnya menarik peraturan-peraturan dari Al-Quran dan hadis. Hanya orang-orang istimewa seperti 4 imam mazhab yang mampu melakukan hal itu. Ijtihad hanya dilakukan oleh generasi yang terbaik. Maka mengikuti pendapat para imam itu jalan terbaik, karena pendapat mereka itu dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Sebagaimanapun tafsirnya, mereka merupakan hasil dari pengetahuan yang ulung. Saudara-saudara mahasiswa, pendapat ini ditentang oleh kelompok yang mendukung ijtihad dengan alasan bahwa para imam mazhab itu merupakan kelompok generasi belakangan, sehingga pemahaman mereka
sangat jauh dari kemurnian. Apalagi kelompok generasi pertama sudah berbulan-bulan berkelana mengumpulkan hadis. Dengan demikian, semua hadis itu sudah dihimpun di dalam sebuah buku sehingga semuanya bisa diperoleh dengan mudah. Saudara-saudara mahasiswa, di sini dapat disimpulkan bahwa dalam menyikapi ijtihad terdapat dua kelompok yang sama-sama kurang tepat dalam memahami hubungan antara teks dan ijtihad. Yang pertama, kelompok yang menolak ijtihad atau tajdid, yaitu ortodoksi. Kemudian yang kedua, kelompok yang melangkah terlalu jauh dalam melakukan tajdid karena mengajak ke barat, yaitu sekuler. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, mereka memaknai ijtihad sebagai upaya murni akal manusia untuk menundukkan agama sesuai dengan kehendak pembaca atau penafsir. Dua kelompok ini dalam istilah Arkun disebut sebagai kelompok yang memiliki pemikiran, yakni pemikiran teologis dogmatis untuk kelompok pertama dan pemikiran liberal untuk kelompok yang kedua. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilihan yang tepat di antara dua kelompok di atas adalah posisi tengah. Artinya melakukan tajdid atau ijtihad tetapi dengan tetap bersandar pada teks. Alasannya adalah bahwa sahabat Umar bin Khattab melakukan ijtihad pada wilayah yang sudah pasti atau qat'i. Saudara-saudara mahasiswa, beberapa contoh yang dapat diungkap adalah bahwa beliau tidak memberikan jatah mu'alaf, padahal ayat Al-Quran sudah jelas menetapkannya. Hal itu dilakukan karena kondisi umat Islam sudah kuat, sehingga tidak membutuhkan mu'alaf, tidak memotong tangan pencuri karena kondisi sedang paceklik. Padahal ayat Al-Quran menyatakan dengan jelas hukuman potong tangan bagi pencuri. Saudara-saudara mahasiswa, kemudian tidak membagikan jatah harta rampasan pada saat perang Khaibar. Padahal hadis Nabi menyatakan dengan jelas bahwa 4/5 harus diberikan kepada bala tentara karena kondisi keuangan di Baitul Mal sedang menipis, sementara jumlah fakir miskin semakin banyak. Melarang umat Islam di masanya untuk menikah dengan wanita ahli kitab, sementara ayat Al-Quran jelas membolehkan. Saudara-saudara mahasiswa, alasan Umar adalah bahwa saat itu telah banyak umat Islam yang menikahi ahli kitab sehingga wibawa umat Islam menurun. Di samping itu dikhawatirkan keturunannya akan meninggalkan Islam. Bentuk ijtihad Umar bin Khattab lainnya adalah menetapkan ucapan talak 1 kali sama dengan 3 kali. Karena umat Islam banyak yang bermain-main dalam masalah talak. Menetapkan jumlah hukuman cambuk untuk pemabuk dari 40 yang ditetapkan oleh hadis Nabi menjadi 80 agar pelakunya jerah. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, meskipun demikian semua itu tidak tetap. Artinya apa?
yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab tidak berarti harus diterapkan sepanjang masa, tetapi kondisional sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Dengan demikian, hubungan antara teks dan ijtihad adalah selalu berdampingan. Ada teks, ada ijtihad, dan ijtihad berangkat dari teks. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tradisi Sunni muncul para mujtahid ternama seperti Abu Hanifah di Kufah yang dikenal dengan Ahlul Ra'yi, Malik bin Anas di Madinah yang dikenal dengan Ahlul Hadis, Imam As-Syafi'i di Baghdad yang dikenal dengan pendiri aliran moderat, karena mengambil jalan tengah antara rasionalitas Abu Hanifah dan konservatisme Malik bin Anas. Kemudian muncul Ahmad bin Hambal di Baghdad yang dikenal dengan Ahlul Hadis tetapi lebih ortodok. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dapat disimpulkan dari penjelasan di atas adalah bahwa kajian mereka itu melahirkan fikih. Maka fikih tidak sama dengan syariah. Syariah adalah wahyu atau Al-Quran dan Sunnah. Syariah adalah segala bentuk aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis Nabi, yang manusia tidak memiliki hak untuk merubahnya. Ia adalah hukum Islam dalam kualitas ilahiyah. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara fikih adalah pemahaman manusia terhadap syariah atau aktivitas keilmuan manusia. Jadi fikih adalah menemukan dan mengungkap pengertian syariah sehingga hasilnya sangat beragam. Fikih lahir dari hasil penafsiran yang dipengaruhi oleh kehidupan sosial perumusnya. Maka ditemukanlah perbedaan bentuk hasil rumusan fikih dari beberapa tokoh mujtahid di atas. Saudara-saudara mahasiswa, meskipun demikian, apapun hasil yang dicapai dari proses ijtihad adalah mendapatkan pahala. Jika benar mendapatkan 2 pahala, jika salah mendapatkan pahala 1, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis Nabi. Yang artinya apabila seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum, kemudian ia berijtihad dan ternyata ijtihadnya benar, maka baginya 2 pahala. Dan apabila ijtihadnya salah, maka untuknya 1 pahala. Hadis lainnya juga mengatakan bahwa berijtihadlah kalian, karena setiap kemudahan itu muncul dari ijtihad itu. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya bahwa apapun hasil ijtihad tidak boleh disalahkan, karena dipastikan mendapatkan pahala. Tidak ada yang mendapatkan dosa, hanya saja kita tidak tahu siapa yang berhak mendapatkan 2 pahala, karena rumusan fikih itu sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik masyarakatnya. Fikih bukanlah keseluruhan Islam itu sendiri, melainkan hanyalah interpretasi terhadap teks dalam konteks historis tertentu. Dengan demikian,
fikih dapat direkonstruksi pada aspek-aspek tertentu, asalkan rekonstruksi itu juga didasarkan pada sumber-sumber dasar Islam yang sama dan sepenuhnya sesuai dengan pesan moral dan agama. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita membahas tentang metode dan syarat ijtihad. Meskipun demikian, untuk melakukan ijtihad diperlukan beberapa syarat agar tidak terjadi ijtihad yang tidak baik. Di antara syarat atau kompetensi keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai bahasa Arab dengan segala aspeknya. Yang kedua, menguasai ilmu Al-Quran dan tafsirnya. Yang ketiga, menguasai ilmu hadis dan pemahaman tentang hadis. Dan yang keempat, menguasai ilmu ushul fikih sebagai sarana melakukan ijtihad. Yang kelima, menguasai ijma', yakni menguasai beberapa hasil ijma', yakni menguasai beberapa hasil ijma'. Yang keenam, yakni menguasai alasan-alasan dari dirumuskannya sebuah hukum. Tentunya, saudara-saudara mahasiswa, penguasaan setiap mujtahid terhadap ilmu-ilmu di atas tidak sama. Oleh karena itu, ada beberapa tingkatan kapasitas atau kualitas mujtahid. Yang pertama, mujtahid al-mustaqil, yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan untuk menggali hukum secara langsung dari sumbernya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mujtahid al-muntasib, yaitu mujtahid yang merujuk pada metode atau ketentuan dari mujtahid yang sebelumnya. Yang ketiga, mujtahid fil mazhab, yaitu mujtahid yang terikat dengan imam mazhab baik dalam urusan furu'iyah maupun usul. Yang keempat, mujtahid murajih, yaitu mujtahid yang membandingkan antara pendapat satu mazhab dengan lainnya untuk diambil salah satu yang menurutnya terbaik. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, jika diamati, maka ditemukan analisa bahwa para faqih sebagai individu tidak berhadapan dengan sendirian dan langsung dengan wahyu, tetapi melalui tradisi untuk menuju makna wahyu. Prinsip ini menjadi sumber kekuatan dan keluasan fikih, karena tradisi memelihara kumpulan pengalaman komunitas dan memberinya bentuk yang kuat dalam perumusan fikih. Kenyataan itu dapat dilihat dari perbedaan antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan yang lainnya. Imam Abu Hanifah lebih cenderung ke aliran ahli al-ra'yi karena posisi dia yang jauh dari Madinah. Sumber hadis. Imam Malik lebih konservatif karena posisi beliau yang di Madinah. Dapat memudahkannya memperoleh landasan normatif teks hadis. Hasil rumusan fikih adalah produk atau anak zamannya. Artinya, tradisi pemikiran tidak dapat dipisahkan dari determin-determin historis yang mengitarinya. Rumusan fikih merupakan hasil akulturasi dinamis kreatif antar berbagai faktor determinan,
baik internal maupun eksternal, sehingga memiliki keunikan tersendiri atau ada kearifan lokal. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, dalam memahami fikih yang perlu dibedakan adalah antara aspek umum atau tradisi besar dan aspek khusus atau tradisi kecil. Contoh, bahwa pencuri harus dipotong tangannya. Itu adalah aspek umum yang semua tahu bahwa keputusan itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Tetapi ada aspek khusus di mana para ulama fikih berbeda pendapat, yaitu tentang ketetapan batasan minimal seorang pencuri sudah layak untuk dipotong tangannya. Selain itu, harus dipahami juga bahwa wilayah kajian fikih itu adalah dalam hal ubudiyah atau ibadah dan ijtimaiyah atau kemasyarakatan. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, problem kemasyarakatan terus berkembang, maka kajian fikih juga ikut berkembang. Maka ada proses pembaruan rumusan fikih sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Maka pembaruan pemikiran fikih menjadi keniscayaan, tetapi tidak bermaksud menghapuskan, tetapi melanjutkan agar rumusan fikih sesuai dengan konteks kekinian. Saudara-saudara mahasiswa, pemikiran manusia bukan semata pandangan kosong, tetapi termasuk sesuatu yang hidup, sehingga terus berkembang sesuai dengan kondisi zaman. Alasannya adalah bahwa agama itu tetap, tetapi pemahaman terhadap agama al-fikih terus berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakat setempat. Saudara-saudara mahasiswa, Ahmad Minhaji juga mengatakan bahwa adat atau budaya telah memainkan peran yang strategis dalam membentuk hukum Islam. Dimanapun Islam itu berada, termasuk di Indonesia, Islam sebagai ideologi sangat berperan dalam menentukan perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Karena manusia bertindak berdasarkan ide, lalu bagaimana cara ideologi mempengaruhi perubahan. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, secara garis besar jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah bahwa ideologi berperan mencegah, merintangi, membantu, atau mengarahkan perubahan. Islam sebagai agama dan sistem nilai yang bersifat transenden sepanjang perjalanan sejarahnya telah membantu para penganutnya untuk memahami realitas yang pada gilirannya mewujudkan pola-pola pandangan dunia tertentu. Pola-pola pandangan yang mendunia dalam pranata-pranata sosial dan kebudayaan itu turut mempengaruhi perkembangan dunia. Dalam konteks ini, Islam berperan sebagai subjek yang turut menentukan perjalanan sejarah. Akan tetapi, kenisbian pranata-pranata duniawi karena keharusan sejarah juga memaksakan perubahan dan akomodasi terus-menerus terhadap pandangan dunia yang bersumber dari Islam. Di antara beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan di atas adalah
globalisasi, perpindahan penduduk, revolusi iptek, perkembangan pendidikan, kesadaran yang bertambah tentang harkat dan martabat manusia, hubungan antara agama yang semakin dekat, munculnya konsep negara bangsa yang berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara di hadapan negara, pengaruh utamaan dan keadilan gender, dan lain sebagainya. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, Islam juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kemudahan bagi umatnya. Maka dengan akal yang dimiliki oleh manusia, Islam memberikan peluang kepada umatnya untuk mengembangkan pemahamannya terhadap ajaran Islam. Di antara manfaat yang bisa diambil dari kesempatan ini adalah agar ajaran Islam itu berada dalam daya dan kemampuan manusia, sebab suatu ajaran terhadap agama tidak akan berfaedah dan tidak akan membawa perbaikan hidup yang dijanjikannya jika tidak dilaksanakan. Tentu saja kemampuan manusia di dalam melaksanakan suatu ajaran tergantung kepada keadaan masing-masing. Maka untuk membawa ke arah itu, manusia harus membawanya ke dalam dirinya, ke dalam lingkaran yang menjadi batas kemampuannya, dan inilah pemahaman. Jadi jelas ada dimensi, ada unsur kemanusiaan dalam usaha memahami ajaran agama. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pernyataan tentang adanya unsur manusiawi dalam memahami ajaran agama ini memang mengisyaratkan adanya intervensi manusia dalam urusan yang menjadi hak progresif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menghindari intervensi itu, kita harus membedakan pemahaman agama dari agama. Apalagi perkembangan zaman telah menuntut umat Islam untuk mengadakan pembaruan di bidang pemikiran keagamaan dan menginterpretasikan kembali ajaran-ajaran Islam itu agar relevan dengan konteks kekinian. Alasannya, pemikiran yang ditawarkan oleh para sarjana muslim klasik seringkali kurang mampu memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan kontemporer. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah, hal itu terjadi karena permasalahan yang dihadapi pada masa lampau tidak sama dengan permasalahan yang terjadi di masa kini. Sehingga menurut para pemikir di atas, ijtihad ulama fikih atau fuqaha pada masa lampau itu perlu diperbaharui dengan ijtihad di masa sekarang. Artinya, pintu ijtihad itu tidak pernah tertutup bagi yang mampu melaksanakannya. Saudara-saudara mahasiswa, beberapa aspek yang bisa dijadikan pertimbangan dalam merumuskan hukum fikih adalah al-masoleh, kemaslahatan. Kemaslahatan itu muncul dari al-darurat atau kebuntuan. Contoh, menjual bagian tubuh atau ginjal kepada orang lain. Hukum amah menyatakan dilarang karena anggota tubuh itu milik Allah, tidak bisa dijual, sama seperti tanah wakaf. Tetapi hukum khosoh membolehkan jika ada yang membutuhkan, dengan catatan ia tidak bisa diselamatkan kecuali dengan membeli anggota tubuh orang lain itu. Saudara-saudara mahasiswa,
dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kasus seperti ini telah mengedepankan unsur maslahat, karena ada kebuntuan yang hanya bisa diselesaikan dengan cara itu. Peringatan, pemilik anggota tubuh tidak boleh menetapkan tarif karena ingin mengambil keuntungan. Yang digunakan adalah standar medis. Saudara-saudara mahasiswa, penjelasan dari gambaran di atas adalah bahwa Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, ketika memahami keduanya dengan menggunakan alat bantu yang berbeda, maka hasil dari pemahaman juga akan menjadi berbeda pula. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab fikih atau aliran hukum Islam di sekitar kita, karena berangkat dari alat bantu yang berbeda. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, mazhab-mazhab itu merupakan produk atau anak dari zamannya. Kelahiran mazhab-mazhab itu tidak dapat dipisahkan dari determin historis yang mengitarinya. Mazhab-mazhab itu tidak lepas dari budaya Arab atau wilayah yang ditaklukkannya. Ia merupakan hasil akulturasi dinamis, kreatif antar berbagai faktor determinan, baik internal maupun eksternal, sehingga memiliki keunikan tersendiri atau ada kearifan lokal. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya rangkuman atau kesimpulan perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-7 ini, yang temanya tentang ijtihad. Kesimpulannya adalah bisa kita ambil sebagai berikut. Yang pertama, terpisahnya umat Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik karena jarak, waktu, atau kesempatan, membolehkan umat Islam untuk melakukan ijtihad untuk memecahkan suatu masalah jika tidak ditemukan penjelasannya dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kesimpulan pada pertemuan yang ke-7 ini, ijtihad itu berasal dari kata jahada, yang secara etimologis berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang sulit atau yang ingin dicapainya, atau mencurahkan segala kemampuan untuk merumuskan sebuah hukum dari teks wahyu, atau mencurahkan segala kemampuan dan kekuatan. Yang ketiga, kesimpulan dari pertemuan perkuliahan yang ke-7 ini, bahwa terdapat dua kelompok yang sama-sama kurang tepat dalam memahami hubungan antara teks dan ijtihad. Satu, yakni kelompok yang menolak ijtihad atau tajdid, yaitu kelompok ortodoksi atau al-salafiyun. Dan kelompok yang kedua, kelompok yang melangkah terlalu jauh dalam melakukan tajdid karena mengajak ke barat sekuler, yaitu al-Almaniyun. Mereka memaknai ijtihad sebagai upaya murni akal manusia untuk menundukkan agama sesuai dengan kehendak pembaca atau penafsir. Yang keempat, saudara-saudara sekalian,
kesimpulan pada pertemuan perkuliahan yang ketujuh ini, yakni di antara syarat atau kompetensi keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid adalah menguasai bahasa Arab dengan segala aspeknya. Kemudian menguasai ilmu Al-Quran dan tafsirnya. Kemudian menguasai ilmu hadis dan pemahaman tentang hadis. Selanjutnya menguasai ilmu usul fikih sebagai sarana melakukan ijtihad, dan menguasai beberapa hasil ijma' serta menguasai alasan-alasan dari dirumuskannya sebuah hukum. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, demikianlah pertemuan perkuliahan yang ketujuh, yakni tentang ijtihad ini. Semoga ada manfaatnya, dan semoga perkuliahan kita, pertemuan kita ini menjadi perkuliahan dan pertemuan yang penuh barokah. Berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.